Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di malam ini? Semoga berada dalam keadaan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudari, sebelum menaikkan doa-doa syafaat, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dulu biasanya ada sebuah istilah bagi jemaat yang jarang ke gereja, yaitu sebutannya adalah jemaat napas. Napas itu adalah singkatan dari Natal dan Paskah. Jadi ke gerejanya setahun hanya 2 kali, saat Natal dan Paskah saja, tapi tidak dalam kebaktian-kebaktian hari Minggu yang lainnya. Nah, sekarang ini kebaktian dijalankan secara online. Jadi kita lebih mudah untuk mengakses ibadah apalagi di hari Minggu. Gereja-gereja memberikan pelayanan ibadah Minggu secara online yang bisa kita temui di media massa kita atau di YouTube. Karena itu ada orang-orang yang kemudian beribadah di hari Minggu bisa sampai 5 kali atau lebih, mengikuti berbagai channel ibadah gereja-gereja yang ada. Nah, ibu bapak saudara-saudari, tipe yang mana? Yang ibadahnya jarang-jarang, setahun hanya 2 kali, atau ibadahnya yang dalam satu hari Minggu bisa berkali-kali? Ibu bapak saudara-saudari, beribadah biasanya menjadi satu kebutuhan kita sebagai orang-orang percaya untuk kita mengingat Tuhan. Namun juga ibadah ini mesti kita ingat sebagai sebuah cara ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menetapkan sebuah hari, mengkhususkan satu hari dan mengingat Tuhan di dalam ibadah kita. Maka dengan demikian, ibadah bukan sekedar kebutuhan kita. Butuhnya setahun sekali, atau butuhnya dalam seminggu berkali-kali, atau butuhnya saat kita sedang ada dalam pergumulan. Namun, ibadah adalah ketika kita mengkhususkan hari untuk mengingat Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian adalah bicara tentang disiplin dan ketekunan. Ayat dari Ibrani 10 ayat 25 ini berada dalam perikop yang berjudul ketekunan. Maka perikop ini sedang mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita bicara tentang ibadah, bukan soal berapa banyak atau sedikitnya kita beribadah, namun seberapa kita disiplin dan tekun menjalankannya. Juga firman Tuhan mengatakan di bagian akhir agar kita semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya berarti semakin sering kita menjalankan ibadah kita. Dan ibadah itu bukan hanya sekedar diikuti, namun diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi hal yang percuma kalau misalnya kita setiap hari berkali-kali beribadah, berdoa melalui video-video kita, namun kehidupan kita sehari-hari tidak berubah sesuai dengan ibadah kita. Hidup sehari-hari kita masih dipenuhi dengan dengki, dengan kebencian, dengan keluhan, dengan banyak perbuatan-perbuatan yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, dalam seminggu syafaat malam ini renungan-renungan kita memang khusus berbicara tentang bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah kita. Menjaga keseimbangan antara kita mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana kemudian kita juga bisa tekun dan disiplin menjalankan ibadah-ibadah kita.
Ibadah itu adalah ketika kita menyempatkan diri dan bukan beribadah kalau sempat. Menyempatkan diri berarti kita punya satu komitmen waktu yang secara khusus untuk melakukan ibadah kita. Dan karenanya ketika ada hal-hal lain yang mungkin menggoda atau menantang yang menjadi pilihan untuk dilakukan pada jam yang kita sudah komitmen untuk beribadah itu, disitulah kedisiplinan rohani kita sedang dilatih. Apakah kita tetap akan menjalankan ibadah kita dengan tekun atau kemudian mengabaikan ibadah dan menjalankan hal-hal yang lain. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ada orang yang membiasakan diri untuk menjauhi ibadah. Beribadah atau menjauhi ibadah adalah sebuah kebiasaan. Kini tergantung kita, apakah kita mau membiasakan diri beribadah atau membiasakan diri menjauhi ibadah. Tentu saja jika bicara tentang panggilan firman adalah supaya kita membiasakan diri untuk bertekun menjalankan ibadah kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami dapat tetap tekun dan disiplin menjalankan ibadah-ibadah kami Tuhan, dan bersyukur atas teknologi di masa-masa pandemi ini, sehingga sekalipun kami sangat terbatas untuk bisa beribadah langsung di gedung gereja, namun dengan kemajuan teknologi kami dapat mengikuti ibadah demi ibadah di hari Minggu, maupun juga kegiatan persekutuan kami dan berbagai perenungan-perenungan yang dapat kami lakukan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tim-tim digital di dalam pelayanan-pelayanan mereka di gereja-Mu pada masa kini, di GKI Gading Indah, bahkan di seluruh gereja-gereja yang lain. Tuhan, lindungi setiap tim-tim digital di dalam pekerjaan mereka, di dalam tugas-tugas yang mesti mereka jalankan. Berikan kesehatan dan perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga sebagai gereja-Mu yang sedang menyiapkan masa raya Paskah. Kiranya semua berjalan dengan baik dan semakin meneguhkan iman percaya umat-Mu akan kasih dan pengorbanan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk juga GKI Gading Indah dan banyak GKI lain yang menyiapkan diri untuk peneguhan penatua. Biarlah kiranya semua proses pelayanan peneguhan penatua dapat berjalan dengan baik dan memberikan sebuah komitmen bagi para penatua-penatua yang akan menjabat untuk melayani Tuhan dengan sungguh, memimpin gereja-Mu dan membangun iman umat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah kiranya dalam masa pandemi ini bangsa kami tetap bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia bersama-sama. Untuk setiap tenaga-tenaga medis dan juga untuk setiap proses vaksinasi, kiranya semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, untuk Ibu Westri serta Pak Adi dan Bu Verlina dalam pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Bu Damayanti dalam proses kemoterapi. Kami berdoa untuk perawatan dari Samuel cucu Bu Meliana. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Angel. Kami berdoa untuk Ibu Lili dan Pak Haryanto dalam perawatan karena COVID. Kami berdoa untuk Pak Handaya, untuk juga Tirta dan istrinya, serta Oi. Tuhan, pimpinlah mereka di dalam masa-masa ini, juga seluruh keluarga, agar mereka dapat terus punya kekuatan untuk pulih dan dapat tetap merasakan damai sejahtera dalam menjalankan semua proses pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lydia Gunawan dan Pak Yohanes,
serta seluruh keluarga besar atas meninggalnya Bapak Edi Gunawan, serta untuk proses pemakaman yang direncanakan esok hari. Tuhan, kiranya segala sesuatunya dapat berada dalam kekuatan dan penghiburan yang berasal dari Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudari kami, keluarga kami, teman dan sahabat kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Engkau menolong dan menguatkan. Kami mau berdoa secara khusus untuk seseorang Tuhan, dan kami mau menyebut nama mereka di dalam hati kami dan berdoa untuk mereka saat ini. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami. Dan biarlah kiranya malam ini kami bisa beristirahat dengan baik, dan esok akan bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Besertalah Tuhan terus-menerus dengan kami, juga dengan keluarga kami yang bersama kami maupun terpisah oleh jarak dan tempat. Kiranya kasih setiamu terus kami rasakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus giat beribadah dan menerapkan apa yang kita dapat dalam ibadah itu di kehidupan kita sehari-hari. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.